Kita buka dari Yohanes pasal 8, 48 sampai dengan 59 ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." 50. "Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Yohanes 8 ayat 48 sampai 59 ya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun kau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." 53. "Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham? Telah mati. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah kau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Oke, saya bahas dulu bagian ayatnya ini ya, sebelum kita masuk ke bagian pembahasan bukunya. Jadi dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-48 sampai 59 ini, Tuhan Yesus itu sedang bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang tentu saja menentang dia ya. Gak semua orang Yahudi menentang Yesus tentunya ya. Ada orang-orang seperti 12 murid ya, tentu itu orang-orang Yahudi juga dan kan tidak menentang Yesus ya. Tapi ada sebutan orang-orang Yahudi di dalam Yohanes, dalam Injil Yohanes itu biasanya mengacu kepada orang-orang Yahudi yang menentang Yesus ya. Injil Yohanes ini adalah Injil yang ditulis paling belakangan ya, jadi kesepakatan para ahli Perjanjian Baru menyatakan bahwa Injil Yohanes adalah Injil keempat ya yang ditulis belakangan. Agak jauh lebih belakangan dibandingkan ketiga Injil yang awal ya, Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes ini kemungkinan ditulis ketika para saksi mata yang pertama banyak yang sudah meninggal juga ya. Jadi ini dibuat, ditulis untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah secara langsung ya, tentu bukan semuanya ya, tapi sebagian besar secara langsung berjumpa dengan Yesus ya. Jadi ini adalah Injil yang ditulis untuk generasi kedua, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian kita melihat di sini dalam percakapan-percakapannya Yesus digambarkan sebagai sosok yang sangat berbeda daripada ketiga Injil yang lain ya, kalau kita perhatikan. Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas menggambarkan Tuhan Yesus itu kalau ngomong biasanya pendek-pendek dan benar-benar kayak ngobrol gitu ya, ngobrol. Tapi kalau kita lihat dalam Yohanes itu, orang-orang Yahudi kan ngomong sedikit, Yesus kemudian ceramah panjang gitu ya. Orang Yahudi ngomong sedikit, Yesus ceramah panjang gitu. Dan Tuhan Yesus digambarkan itu seperti sosok yang bijaksana, sangat superior, dan seperti transenden sekali. Sementara kalau kita lihat dalam Injil sinoptik, Yesus digambarkan sebagai sosok manusia, ya, manusia yang ya sangat imanen ada di tengah kita. Tapi kalau kita lihat Yohanes ini, sosok Yesus itu sosok yang sangat transenden dan sosok yang ethereal ya, sepertinya bukan dari sini gitu. Dia berasal dari atas. Ya tentu ini bukan mengatakan bahwa dua perspektif ini bertentangan ya, pasti tidak ya. Tapi jelas ini perspektif yang berbeda. Dan saya tadi sudah menyebutkan ada alasan-alasan mengapa seperti itu. Tapi saya tidak lanjutkan lagi karena kita mau masuk kepada bagian ayat ke-48 sampai 59 ini ya, lebih khusus. Nah dalam percakapan kali ini orang-orang Yahudi itu menjawab Yesus ya, menanggapi Yesus yang sebelumnya itu sudah banyak berkata-kata ya, mengenai bagaimana dia itu membela posisi dirinya yang dituduh sebagai seorang anak yang
ini ya, yang illegitimate. Lalu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka itu punya hak yang istimewa karena mereka adalah keturunan Abraham dan seterusnya. Lalu kemudian setelah jawaban Tuhan Yesus yang panjang itu, mereka menyanggah Yesus lagi ya. Mereka menyanggah Yesus dan mengatakan bahwa ya, bukankah benar kalau kami simpulkan ya, kami katakan bahwa kamu itu orang Yahudi dari strain yang sesat ya, yaitu orang Samaria ya. Kita tahu orang Samaria ini adalah keturunan orang-orang dari kerajaan Israel, dan kita tahu kerajaan Israel dan Yehuda itu ya, Israel kerajaan di utara, Yehuda kerajaan di selatan. Bedanya di mana ya? Kerajaan Yehuda itu walaupun jelek, raja-raja Yehuda itu banyak yang membawa orang-orang Yehuda ke dalam kesesatan, tapi raja-raja Israel tidak satu pun bagus ya. Jadi kalau Yehuda itu kerajaan yang jelek, Israel kerajaan yang lebih jelek lagi. Dan kerajaan Israel itu dibubarkan duluan sama Tuhan dengan mengirimkan orang-orang Assyria, ya. Jadi bubar, mereka menyerakkan orang-orang di kerajaan Israel. Jadi orang Assyria itu punya punya strategi untuk menghancurkan, untuk menjajah satu region. Itu adalah mereka akan memindah-mindahkan orang. Jadi orang yang tadinya di sana itu akan dikirim ke daerah lain, lalu kemudian orang dari daerah lain akan dipindahkan ke sana ya. Sehingga setiap orang itu mengalami displacement, sehingga mereka tidak tinggal di tempat yang mana itu kampung mereka ya. Jadi semacam ada asimilasi, semacam ada satu usaha untuk membuat suatu bangsa itu tidak punya, bangsa yang dijajah sama Assyria itu tidak punya identitas nasional mereka ya. Melemahkan identitas nasional dengan cara transmigrasi lah, kira-kira begitu ya, transmigrasi. Jadi mereka tidak punya kampung halaman lagi. Identitas mereka diacak-acak begitu ya. Dan itu kemudian pada zaman Tuhan Yesus menjadi satu daerah yang disebut sebagai Samaria. Ya, tapi seperti apapun lemahnya dan acak-acakannya, mereka punya identitas, khususnya identitas religius ya, tetap saja mereka itu masih punya sisa-sisanya. Jadi orang-orang yang tinggal di Samaria itu mengikuti satu agama tertentu yang ya walaupun tentu saja nggak bisa dibilang sebagai agama yang sama dengan agama yang dianut orang di Yerusalem, tapi banyak samanya ya. Nggak sama sih, ya, tapi banyak samanya. Jadi misalnya mereka itu sama-sama mengenal Musa ya, mereka sama-sama mengetahui bahwa Musa itu menjalin semacam perjanjian dengan Allah Yahweh ya. Lalu kemudian Musa memberikan kepada mereka hukum dan seterusnya. Musa membawa mereka keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan, menanam mereka di tanah itu. Dalam banyak hal itu sama ya, antara orang-orang Samaria dan orang-orang Yerusalem. Tapi orang-orang Yerusalem menuding orang Samaria sebagai orang yang ya mengikuti iblis ya, orang yang mengikuti ajaran yang sesat. Dan juga sebaliknya ya. Jadi masing-masing mengklaim sebagai agama yang benar. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab tantangan itu dengan perkataan ini. Aku tidak kerasukan setan ya. Tapi sebaliknya aku justru menghormati Bapakku. Dan sementara kamu tidak menghormati aku. Aku tidak mencari hormat bagiku sebab itu adalah bagian daripada Allah ya. Ada satu yang mencarinya, itu maksudnya ada satu yang menuntut dihormati, yaitu Tuhan ya. Dan dia juga yang menghakimi, dalam hal ini tentu menghakimi aku dan menghakimi kamu ya. Dan kemudian Yesus menegaskan kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah ini bagian yang nanti akan dikutip oleh Philips, tapi saya akan jabarkan dulu dalam konteksnya ya. Jadi Yesus mengatakan sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, perkataanku ya, kata firman itu enggak berarti secara eksklusif itu perkataannya Tuhan sih, enggak ya, karena logos itu tidak melulu berarti adalah perkataan dari Tuhan, tapi itu adalah ujaran atau ucapan ya, atau suatu perintah ya, perkataan, diskursus begitu. Dan siapa menuruti ajaran Yesus di sini maksudnya, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya. Dan sampai di situ orang-orang Yahudi kemudian lebih kuat lagi dalam diagnosa mereka bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang disebut kerasukan setan. Ya. Yaitu orang yang di belakang dia itu adalah bukan Tuhan. Ya.
yang disebut kerasukan setan itu bukan kayak, seperti di film Exorcist itu, Linda Blair ya, tahun 75 itu. Dari mulutnya keluar busa-busa ya, lehernya bisa kepuntir sampai 360 derajat gitu ya. Terus kayak bisa kuat banget. Bukan dalam sense itu ya, kerasukan setan. Tapi dalam pengertian seperti dikuasai roh Allah, itu versi yang satu, kayak Simpson dikuasai roh Allah gitu ya. Nah ini di sini dikuasai roh iblis, macam gitu ya. Dikuasai sama setan gitu. Jadi ini adalah diagnosa yang sama dengan perkataan Paulus mengenai keadaan kita sebelum kita dilahirbarukan ya, dalam Efesus pasal yang kedua, yaitu kami dahulu mati, ya, engkau dahulu mati, seperti kami juga dahulu mati, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menuruti penguasa kerajaan angkasa yang bekerja di tengah-tengah orang durhaka gitu ya. Nah, jadi seperti itu adalah keadaan mengalami dirasuki setan ya. Jadi keadaannya bukan kayak ketawa-tawa sendiri, terus mukanya berubah, bisa ngomong pakai bahasa, nggak tahu ya, pakai bahasa Aramaik gitu ya, dengan lancar, padahal nggak pernah belajar. Bukan kayak gitu ya. Tentu yang kayak gitu juga dirasukin setan ya, kalau benar ya, bukan gejala psikologis. Tapi yang di refer tentu bukan kayak gitu, karena Yesus kan tidak mengalami gejala-gejala aneh ya, dicatat sama Yohanes di sini. Jadi maksudnya itu adalah apa? Maksudnya itu adalah kamu digerakkan oleh, ya, karena roh Allah itu menggerakkan, memampukan, menarik, mendorong, mengarahkan kepada satu tujuan tertentu, yaitu tujuan Allah. Nah demikian dalam pengertian orang Ibrani, setan juga melakukan sesuatu, ya, menarik, mendorong, mengarahkan, membuat jadi mampu, ya, orang-orang tertentu untuk mewujudkan kehendak yang tidak baik, ya, yang jahat. Nah, mereka menuduh Yesus itu digerakkan bukan oleh Roh Allah, ya, tapi oleh setan. Dan kemudian apa kata Yesus? Ya, apa kata Yesus? Dia kemudian menjawab begini, barang siapa menuruti barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi dia just menegaskan, kalau kita lihat di sini, orang Yahudi itu menegaskan diagnosa mereka, Tuhan Yesus juga menegaskan statement dia. Ya, orang Yahudi kan 2 kali mengatakan itu ya, engkau kerasukan setan, dalam ayat yang ke-48 dan ayat ke-52. Ya. Tuhan Yesus juga 2 kali mengulangi itu, yaitu dalam ayat ke-51, kalau kamu menuruti firman-Ku, ya, barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut. Lalu juga dalam ayat ke-52b, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Jadi 2 kali juga ditegaskan itu. Ya. Apa artinya ini? Apa artinya? Orang-orang Yahudi bersikeras, engkau adalah orang yang digerakkan oleh iblis. Dan Tuhan Yesus 2 kali mengatakan, turuti firman-Ku, kamu tidak akan mengalami maut. Apa artinya? Ya, itu yang saya mau nanti akan bahas. Tapi kita lanjutkan dulu sebelum kita masuk pada pembahasan itu. Lalu percakapannya dilanjutkan, orang Yahudi menyanggah lagi untuk kali ketiga ya, dalam bagian yang kita baca. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Ya, apa bedanya ini dengan 2 sanggahan sebelumnya? 2 sanggahan sebelumnya ngomong soal engkau telah kerasukan setan. Ya, pada sanggahan yang ketiga itu tidak dikatakan engkau telah kerasukan setan. Tetapi ini mengulangi argumentasi yang sudah muncul sebelumnya. Ya, apa yang diulangi? Yang diulangi adalah argumentasi yang kedua. Abraham telah mati. Dalam yang kedua diulangi juga, yang ketiga, jadi kedua dan ketiga ini sama ya sanggahan mereka, Abraham telah mati. Ya, Abraham dan nabi-nabi. Jadi kita bisa lihatlah strukturnya di sini. Ya, nah ngapain menyebut soal matinya Abraham? Ngapain menyebut soal matinya nabi-nabi? Ya, perlu kita lihat di sini ya, bahwa pada kali yang kedua dalam sanggahan yang kedua, perkataan Abraham telah mati dan nabi-nabi juga telah mati, ya, itu muncul dari orang-orang Yahudi sendiri, ya, sebagai tanggapan dari apa?
sebagai tanggapan dari perkataan Tuhan Yesus. Ia tidak akan mengalami maut sampai selamanya kalau dia menuruti firman-Ku. Ya, kalau dia menuruti firman-Ku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Lalu kemudian mereka menyanggah dengan perkataan itu ya. Engkau sudah kerasukan setan sebab Abraham telah mati dan nabi-nabi juga telah mati. Nah ini kalian bisa lihat nggak anehnya di mana? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut. Loh, Tuhan Yesus ngomong barang siapa menuruti firman-Ku dan Tuhan Yesus mulai berfirman itu kapan ya? Tuhan Yesus mulai berfirman ya kira-kira sejak tahun 4 sebelum Masehi. Betul kan? Enggak lah. Kan masih bayi ya, dalam inkarnasi kan enggak langsung bayi ngomong gitu. Tapi oke lah, beberapa tahun setelahnya ya. Sejak mulai Masehi lah, katakanlah. Sejak mulai mengajar lah. Ya, jadi kira-kira tahun berapa itu ya? 27 Masehi kira-kira ya, 27 Masehi, 26 Masehi gitu ya. Tuhan Yesus mulai beredar ya, mulai melayani, mulai mengajar, mulai berfirman. Tapi kenapa kemudian dikatakan di sini mengungkit-ungkit soal Abraham telah mati, nabi-nabi telah mati. Bukannya Abraham itu sudah mati kan jauh sebelum Yesus lahir. Benar nggak? Sebelum Yesus berinkarnasi. Ngapain mengungkit-ungkit itu? Kan yang mau dibuktikan atau yang mau disanggah itu kan adalah perkataan Tuhan Yesus, kalau kamu menuruti firman-Ku, kamu tidak akan mengalami maut. Kenapa? Buktinya adalah, loh Abraham tuh udah mati. Aneh banget, loh Abraham dengar kamu juga belum kan? Kalau ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri ya mungkin masih masuk akal ya. Tapi ini kan perkataan dari orang Yahudi. Nangkep ya? Jadi orang Yahudi itu kenapa memakai argumentasi yang sedemikian lemah ya, sedemikian nggak nyambung gitu. Nah ini kan tidak mungkin ya digambarkan orang Yahudi sedemikian bodoh ya kan, nggak mungkin ya. Karena itu jadi nggak seru lah ya, sama sekali nggak seru gitu diskursusnya. Saya kira bukan berarti mau digambarkan mereka tuh ngomongnya nggak nyambung gitu. Mereka demikian bodoh, tidak sih ya. Jadi apa yang sedang berlangsung di sini? Kenapa mereka menyebut-nyebut soal tapi sebab Abraham sudah mati, nabi-nabi juga sudah mati. Ya. Mereka itu kira-kira mau mengetes perkataan Tuhan Yesus bahwa kalau kamu menuruti firman-Ku, kamu tidak akan mengalami maut. Ya. Yang dikatakan kamu menuruti firman-Ku di sana dipahami oleh orang-orang Yahudi. Nanti kita judge ya, itu kita nilai ya maksudnya ya. Apakah itu benar apa tidak ya penilaian mereka. Tapi yang ditangkap oleh mereka, itu adalah perkataan Tuhan Yesus itu berlaku bukan hanya sejak dia mengatakannya. Tapi mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengklaim firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang kalau mereka menuruti mereka tidak akan mengalami maut, itu sesuatu yang sudah ada sebelum Yesus ya. Itu adalah sesuatu yang ajaran yang bukan baru lah, bukan new invention gitu. Ya. Dan dia tidak akan mengalami maut kalau menuruti firman itu. Sehingga orang Yahudi itu jadi make sense ketika mereka mengatakan, ya sudah pasti kamu kerasukan setan. Sebab apa? Sebab Abraham sudah mati. Asumsinya, Abraham menuruti firman itu dan dia sudah mati. Nabi-nabi menuruti firman itu dan mereka juga sudah mati. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku. Nah ini jadi yang kedua ini kutipan ya. Yang kedua ini kutipan dari orang-orang Yahudi mengenai perkataan Tuhan Yesus. Namun engkau telah berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selamanya. Lalu yang kedua ini jadinya kita lihat sebagai penegasan dari sanggahan yang ketiga ini penegasan dari sanggahan kedua maksud saya. Yaitu apa? Mereka menyimpulkan, masa engkau lebih besar dari Abraham yang telah mati itu? Yang kedua, nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Maksudnya kita bisa repetisi ya, kita bisa rubah bentuknya supaya lebih kelihatan strukturnya. Masa engkau mengatakan bahwa dirimu lebih besar dari nabi-nabi? Ya, jadi yang pertama tadi, masa engkau bilang dirimu lebih besar dari Abraham yang telah mati, masa engkau bilang dirimu lebih besar dari nabi-nabi yang
juga telah mati. Kamu itu menyamakan dirimu sama siapa sih? Ya, kamu samakan dirimu sama siapa? Abraham sudah mati, bahkan kamu belum berusia 50, kamu belum melihat Abraham, tapi kamu katakan bahwa kalau Abraham itu mengikuti perkataanmu, firmanmu itu, Abraham itu akan hidup selamanya, tidak akan mengalami maut. Tapi kita tahu Abraham sudah mati, mengapa engkau membuat kalimat seperti itu? Seolah-olah engkau itu lebih tua dari Abraham, seolah-olah Abraham itu akan tidak mengalami maut kalau dia menuruti firman-Mu. Dengan kata lain, ini menjadikan make sense ya, orang-orang Yahudi itu kenapa kemudian mengambil batu untuk melempari dia. Dan mengapa kemudian Yohanes itu menempelkan di mulut Yesus ada satu kata pamungkas yang berulang terus menjadi satu refrain mengenai tokoh Tuhan Yesus yang misterius ini dalam Injil Yohanes di dalam ayat ke-58, yaitu aku ada, ya, aku telah ada, akulah dia. Yaitu di sini mau digambarkan Tuhan Yesus itu mau dilempari batu, disanggah sama orang-orang Yahudi sebab dia itu mengklaim dirinya sekekal Allah. Tuhan Yesus itu mengklaim dirinya sebagai Allah. Itu sebabnya kemudian orang-orang Yahudi itu ingin melempari dia. Jadi segala perkataan mengenai Abraham sudah mati, nabi-nabi sudah mati, dengan siapa engkau menyamakan dirimu, itu kira-kira kita sudah ngerti sekarang. Memangnya engkau menyamakan dirimu dengan Allah ya? Itu yang mau dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Kalau engkau menyamakan dirimu dengan Allah, maka ya hanya satu hukumannya, sudah jelas. Engkau harus mati. Ya. Oke, so kira-kira kita udah ngerti lah dari semua diskursus ini, mulai dari ayat ke-48 sampai ke-59. Itu mau menggambarkan Tuhan Yesus sebagai orang yang dimusuhi sebab dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, dengan terang-terangan. Cukup terang-terangan kalau kita memahami bagian-bagian yang tadi saya sudah jelaskan itu ya. Sebenarnya cukup jelas bagi orang-orang Yahudi itu dari percakapan ini. Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai pribadi yang keterlaluan kalau dia itu bukan Allah, lalu dia ngomongnya kayak gitu. Itu keterlaluan. Ya, karena dia jelas-jelas itu mau mau menyindir, bukan menyindir sih istilah tepatnya ya, mau mengungkapkan secara implisit tapi jelas bahwa dia itu Allah. Ya, jadi pantas saja kemudian mereka menangkap hal itu dan mereka mau melempari Yesus dengan batu, ya, tapi tidak berhasil karena Yesus kemudian dikatakan menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya. Oke, so kita langsung masuk aja ke dalam apa yang diapropriasi sama Philips ya. Dia mengatakan kalau kamu menuruti firmanku, kamu tidak akan mengalami maut. Nah itu yang dia apropriasi. Dan dia gabungkan itu juga dengan bagian yang lain, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam dia ada hidup, dan di dalam dia itu ada hidup yang berkelimpahan, ya, dan ada hidup yang kekal. Itu maksudnya apa ya? Dan oke, saya akan jabarkan dalam 7 poin ya di sini ya. Yang pertama, di dalam Yesus yang bagi orang Kristen adalah Allah, dan bagi orang Ibrani yang tidak setuju kepada kekristenan, ini adalah klaim yang berarti penghujatan, karena orang ini mengaku Allah, tapi tentu saja dia bukan Allah. Ya. Tapi bagi orang Kristen, orang ini mengaku Allah, dan dari apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang terjadi setelah dia mati, kita tahu bahwa dia memang Allah. Maka kesimpulan yang pertama, Tuhan Yesus itu bukan hanya menyingkapkan rahasia untuk hidup yang penuh dengan kelimpahan, seperti dalam Yohanes 10 ayat 10 itu katakan ya. Tetapi dia itu juga menyediakan atau memberikan sarana untuk mencapainya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bukan cuman sekedar menjabarkan ini loh, hidup yang berkelimpahan itu seperti ini. Bukan. Tuhan Yesus juga bukan menjabarkan ini loh, jalan kalau kamu bisa capai untuk menikmati hidup seperti itu.
Ya, bukan berhenti di situ. Walaupun dia ada mengungkapkan itu juga. Ya. Tetapi dia menyediakan sarana untuk kita bisa mengalaminya. Nah, sarananya apa? Sarananya adalah suatu cara untuk terhubung kepada kehidupan. Suatu cara untuk terhubung kepada sumber hidup, ya, kepada kehidupan itu sendiri, yaitu kepada Tuhan. Dan sarana itu adalah melalui dirinya. Ya, sarana untuk kita bisa menikmati hidup yang benar-benar hidup yang bukan mati, tapi hidup yang hidup. Itu adalah dengan terhubung kepada kehidupan, dan titik hubungnya itu adalah Yesus. Ya, itu poin yang pertama. Jadi Yesus bukan hanya memberitahu jalannya, bukan hanya memberitahu metodenya, tapi menyediakan kemungkinannya. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi dengan kata lain, Yesus itu berkarya bukan hanya dari segi epistemik, pengetahuan, kasih lu insight, lakukan ini, kamu akan mencapai apa yang setiap manusia inginkan, yaitu hidup yang benar-benar hidup. Bukan. Soalnya bagaimana kalau ya kita tahu sih harus melakukan apa, tapi nggak mampu melakukan ya. Terus gimana gitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu menyediakan caranya supaya kita mampu gitu. Itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua. Dengan demikian, yang disebut sebagai surga, ya, itu bukan sekedar imbalan untuk ditukar dengan penderitaan dan segala kesulitan dan segala penyangkalan diri yang kita lakukan di sini dan sekarang. Ya, jadi kita harus membuang konsep surga sebagai satu sebagai satu imbalan di masa depan bagi segala kesulitan kita di masa kini gitu. Orang seringkali itu membayangkan surga itu seperti barter antara masa depan dengan masa sekarang. Jadi nggak terlalu banyak beda ya dengan delayed gratification gitu. Mungkin kalian pernah mendengar ya istilah itu delayed gratification. Jadi kayak ada eksperimen anak kecil di depan psikolog, lalu kemudian dikasih permen anak kecil itu, lalu psikolognya bilang, lu makan permen ini sekarang nggak apa-apa, tapi lu nggak dapat bonus. Lu menahan diri sampai gua balik, lu nggak makan permennya, gua kasih lu satu lagi, 2. Ya, lalu kemudian biasanya terus di tracking gitu ya, 20 tahun dari setelah itu, kemudian anak kecil yang bisa menahan diri ya. Tentu ada kameranya ya, di videoin gitu anaknya. Lihat-lihat, diambil, dicium-cium, ditaruh lagi gitu ya. Dan segala macam. Atau dia coba distraksi, bersiul-siul gitu ya, keliling-keliling ruangan supaya nggak ngambil permen yang dia udah mupeng banget, pengen ngambil, pengen makan gitu ya. Nah anak yang seperti itu bisa menahan diri 20 tahun setelahnya. Wah, jadi dokter, ya, jadi pengacara sukses, jadi ilmuwan gitu ya, yang nggak bisa menahan diri, wah jadi tukang parkir gitu ya, jadi apalah segala macam yang kurang sukses sepertinya. Nah, lalu kita mengatakan apa? Surga itu ya kayak itu, ya. Jadi lu nggak enak dulu sekarang, nanti lu enak gitu, delayed gratification gitu. Tapi ini keliru ya. Surga itu bukan urusan delayed gratification itu. Soalnya kenapa? Karena pertama ya, kalau delayed gratification itu kesannya ya seperti realitas yang ultimat hidup manusia itu bisa kayak apa itu ya, yang kita kemudian kasih label surga itu sesuatu yang seperti adalah hasil pencapaian kita sendiri pertama. Dan kedua, yang kita berikan buat Tuhan sekarang itu menjadi seperti hal yang benar-benar buruk sebetulnya. Hal yang buruk ya. Dan ketiga, kita membuat Tuhan tuh menjadi Tuhan yang seperti hitung-hitungan banget sama kita ya. Kita nggak bisa bilang Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang pemurah ya. Karena buktinya apa? Dia menuntut bayarannya. Bayarannya apa? Kamu berikan hidupmu di sini dan sekarang menjadi menderita ya. Menjadi sesuatu yang penuh dengan kesulitan ya. Dengan satu janji yang kamu ya sebenarnya bisa terima, bisa enggak juga ya. Yaitu di masa depan kamu akan mengalami kenikmatan. Nah itu tentu konsep surga yang bengkok ya, yang keliru ya. Enggak seperti itu. Surga itu bukan
imbalan di masa depan demi penyangkalan diri yang pasti di masa kini gitu ya, di masa depan yang tidak pasti gitu ya. Yang hanya bisa diyakini lewat iman gitu ya. Dengan kamu mengorbankan sesuatu yang memang betul-betul sudah nyata di depan mata, kamu lepaskan gitu ya di masa kini. Bukan ya, bukan seperti itu. Tapi apa? Tapi itu adalah kelanjutan dan ekspansi dari kualitas-kualitas hidup yang sudah dimulai di sini dan sekarang. Dimulai dari kapan? Dimulai dari ketika Anda dilahirbarukan. Jadi surga itu sebenarnya udah dimulai di sini. Dimulai sekarang. Dimulai di bumi ini pada saat ini. Contohnya, kerajaan surga itu kamu pahaminya itu bagaimana sih kerajaan surga? Beberapa orang memahami kerajaan surga itu ya sesuatu yang ada di atas sana gitu ya, pertama ya. Kedua, kerajaan surga itu ya belum datang gitu ya. Kita menantikan kerajaan surga, menantikan kerajaan Allah. Nanti kerajaan Allah. Ketiga ya, kerajaan Allah itu imbalan di akhir gitu. Lu berjuang sekarang, nanti dapat kerajaan Allah, nanti dapat kerajaan surga. Jadi gak di sini, di atas sana, nanti bukan sekarang. Kedua ya ada barternya itu. Ketiga ya ada barternya. Tapi keliru ya. Saya kira itu sangat keliru. Kenapa? Karena pertama, justru kabar baik, kabar Injil adalah kerajaan surga itu bukan nungguin elu di sono, nungguin elu entar, tapi udah datang di sini dan sekarang gitu kan. Injil itu apa sih menurut Markus pasal 1 ayat 15? Injil adalah ini. Kerajaan Allah sudah di tengah kamu. Pemerintahan Allah sudah dekat, sudah di antara kita. Nah itu kan. Jadi surga itu tentu saja bukan imbalan di akhir, tapi merupakan kontinuasi dan ekspansi dari kualitas-kualitas kehidupan yang udah dimulai di sini dan sekarang. Khususnya ketika kamu berhenti hidup bagi dirimu sendiri dan mulai hidup bagi Allah dan sesama. Dan hidup bagi Allah dan sesama itu tidak mungkin, itu kontra terhadap natur kita yang lama, natur kita yang berdosa, sampai Roh Kudus melahirkan kita baru secara radikal. Baru kita mungkin untuk hidup bagi Allah dan hidup bagi sesama. Ya, so itu sesuatu yang saya kira kita harus pegang erat-erat ya, bahwa surga itu bukan entar, tapi sekarang. Kontinuasi justru, perluasan dari realitas yang sekarang kita sudah alami. Kalau hari ini lu gak ngalamin sorga, besok juga enggak. Kalau lu yakin besok lu ngalamin sorga, sekarang sebetulnya lu sedang mengalami sorga itu juga. Ya. Yang ketiga, iman Kristen itu menghubungkan orang percaya kepada apa? Orang Kristen itu dihubungkan kepada kebenaran dan kasih. Ya. Jadi iman Kristen itu adalah cara, suatu sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk menghubungkan orang-orang percaya dengan sumber kehidupan itu. Dan dalam hal ini kita fokuskan kepada kebenaran dan kasih itu ya. Jadi iman itu sarananya. Iman itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang merupakan milik kita ya. Lalu kemudian kualitas dalam diri kita yang Tuhan itu lihat sebagai syarat. Kalau ada itu kamu akan diberi sesuatu, kalau tidak ada itu tidak diberi sesuatu. Bukan. Tapi itu sesuatu pemberian Tuhan juga. Yang mana melalui pemberian itu, Tuhan tuh menghubungkan kita di sini dan sekarang dalam keadaan kita yang seperti ini, yaitu dalam keadaan kita yang ada percampuran antara keengganan untuk hidup bagi Tuhan, keengganan untuk mengasihi sesama kita, kebencian kepada Tuhan, kebencian kepada sesama kita. Dalam keadaan itu, kita itu dihidupkan lewat percaya kita, lewat iman. Ya, lewat iman. Dan iman itu menghubungkan kita dengan dua hal itu ya, kebenaran dan kasih. Sehingga poin yang keempat bisa terjadi, yaitu apa? Yesus bisa berkarya untuk menghidupkan kita. Ya,
menghidupkan kita. Dalam arti bukan sekedar membuat kita dari mayat menjadi hidup, ya, bukan sekedar seperti Lazarus gitu ya, mati terus hidupnya diperpanjang gitu, bukan. Tapi dalam arti hidup kita itu diperdalam dan kualitas-kualitasnya diubah secara radikal, ya, kualitasnya diubah secara radikal dan tingkat kedalamannya diperdalam. Kenapa orang itu seringkali hidup secara dangkal? Karena mereka menolak hidup, sebab hidup itu menyakitkan. Ya, mengapa orang itu tidak mau memikirkan tidak mau memikirkan makna hidup secara keseluruhan. Contohnya aja ya, orang cenderung menghindari memikirkan mengenai ujung kehidupan, kematian. Ya, kita bikin segala taktik untuk menghindarkan ingatan akan kematian. Tapi tanpa ingatan akan kematian, tanpa memperhitungkan kematian ke dalam keseluruhan hidup kita, ya hidup kita akan dangkal. Ya, hidup kita nggak akan kemana-mana. Hidup kita hanya sekedar mengejar hedone, mengejar kenikmatan. That's it. Dan mengejar kenikmatan itu ya kekanak-kanaan lah ya. Hidup yang sejati itu ya tentu saja mesti dihidupi demi makna ya. Demi makna, bukan demi kenikmatan ya. Kenikmatan itu nice to have. Tentu saja sebaliknya juga keliru ya, mengejar kesakitan ya itu juga keliru ya. Kadang-kadang orang membius diri dengan kesakitan juga ya, beberapa orang. Nah, ini agak minor sih, jumlahnya nggak banyak ya. Tapi mungkin juga tidak sesedikit itu ya. Tapi mengejar kesakitan dan mengejar kenikmatan itu receh lah. Ya, itu receh, itu hanya distraksi aja. Distraksi yang menolong kita untuk mengalihkan pandangan dari sesuatu yang lebih menyakitkan ketimbang hidup yang nikmat tapi receh ataupun sakit tapi juga sia-sia ya. Ada yang lebih menyakitkan dari itu, yaitu hidup yang melek. Hidup yang benar-benar kita hidupi dengan mata yang terbuka, itu lebih menyakitkan sih. Ya. Tetapi Yesus ketika menghubungkan kita dengan lewat percaya kita kepada Tuhan, menghubungkan kita dengan kebenaran dan kasih itu, dia membuat kita mampu untuk melek, ya, mampu. Jadi kabar baiknya adalah bukan ini loh jalan untuk melek ya, ini loh jalan untuk bisa hidup ya. Lakukan sekuatnya gitu, bukan. Itu sih bukan kabar baik ya. Itu cuma informasi lah, informasi entah benar entah tidak ya. Tapi kabar baiknya adalah ini, Tuhan tuh menyediakan caranya supaya kamu itu bisa melek ya. Dan caranya apa? Ya itu tadi, Tuhan menumbuhkan percaya kamu kepada Tuhan. Tuhan yang kamu benci itu. Tuhan yang kamu benci itu menumbuhkan percaya kamu kepada dirinya. Lewat dia menghampiri kamu. Dia membungkukkan badannya menjangkau kamu. Dia menjangkau kamu lewat Yesus, dia menjangkau kamu lewat pekerjaan rohnya dalam batinmu. Firman ada dari luar datang sebagai panggilan dalam bentuk khotbah, tulisan dan seterusnya. Pekerjaan roh terjadi di dalam batin kita masing-masing. Dari dalam. Ya, dan dua itu ketemu di dalam tindakan kita, dalam pengiyaan kita kepada Tuhan. Ya. So, Yesus dengan demikian bukan hanya menghidupkan, tapi mendalamkan hidup kita. Dengan cara mengakarkannya kepada kebenaran yang lebih menyakitkan daripada penderitaan maupun kesenangan. Ya. Dan dengan demikian meningkatkan kualitasnya sehingga dapat disebut sebagai kehidupan. Ya, kehidupan yang benar-benar hidup. Ini yang disebut sebagai kehidupan yang kekal itu. Ya, ini sekarang masuk poin kelima. Jadi hidup kekal itu sudah dimulai ketika kita dilahirbarukan. Dan itu yang menjadi arti dari, menurut pendapat saya, menjadi arti dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-51 ini yang kita baca. Ya, yaitu jika kamu melakukan firman-Ku, kamu tidak akan mengalami maut sampai selamanya. Kamu tidak mengalami maut itu obviously ya, bukan tidak mati ya. Kan Paulus itu melakukan firman Yesus dan mati kan. Benar gak sih? Dan demikian dengan banyak orang Kristen ya. Dalam 2000 tahun ini orang-orang Kristen kan, ya kuburan Kristen tuh ada gak sih? Ya ada kan. Ya, jadi pasti tidak mengalami maut tuh maksudnya bukan kayak kamu jadi Highlander gitu, gak mati-mati terus gitu. Pasti bukan gitulah. Tapi tidak mengalami maut itu artinya berbeda itu. Apa itu artinya itu tidak mengalami maut itu?
Artinya maut itu tidak lagi menakutkan. Maut itu tidak lagi efeknya sama seperti sebelumnya bagi orang percaya. Ya. Dan ini disaksikan sama para martir ya. Kamu tahu kan bahwa orang-orang Romawi itu senjatanya apa sih yang paling pamungkas itu ya? Senjatanya adalah menguasai kehidupan dan kematian. Dia bisa bikin kamu mati, kan gitu. Kalau orang bisa dibikin mati, orang yang bisa bikin orang lain mati itu berkuasa. Bener gak sih? Kan itu esensinya cara kerja senjata kan gitu kan. Apa misalnya? Ditodong pistol gitu ya, harta atau nyawa ya, ya pasti pilih nyawa kan, dengan menyerahkan harta kan gitu kan, jadi nurut gitu ya. Jadi kalau diancam dengan kematian ya pasti nurut gitu. Tapi orang-orang percaya sepanjang zaman itu ternyata tidak mempan digituin ya, ternyata gitu. Nah, kenapa? Ya karena walaupun mereka bisa mati, mereka itu tidak lagi terobsesi dengan kematian. Ya. Coba deh, orang itu dikendalikan oleh kematian. Mungkin nggak dengan cara yang sedemikian vulgar atau dramatis kayak harta atau nyawa gitu, terus jadi nurut gitu ya. Mungkin nggak gitu sih. Tapi orang itu diobsesi oleh keinginan untuk tidak mati itu dengan cara apa sih? Yang paling kelihatan ya, dengan cara kepengen muda terus, menolak penuaan. Ya. Kamu kalau jualan apa itu? Metode, cara, zat-zat yang menjanjikan untuk bisa muda terus ya, atau apalah olahraga atau apapun rahasia ya. Itu bisa laku ya. Walaupun tentu saja kamu tahu ya itu bohong ya. Tapi yang bisa dibohongi dengan cara itu ya banyak ya. Sama seperti orang yang bisa dibohongi dengan cara melipat gandakan uang ya. Itu banyak loh bisa dibohongi dengan cara itu. Padahal kenyataannya adalah kita tahu itu pasti bohong ya. Tapi yang bisa dibohongi banyak loh. Kenapa? Karena obsesi. Obsesi itu bikin orang bodoh ya. Obsesi bikin orang bodoh. Dan salah satu obsesi ya nggak cuma kekuasaan dalam bentuk uang ya. Nggak cuma kekuasaan dalam bentuk apalah. Kepandaian, menjadi dihormati orang. Tapi obsesi yang paling mendasari semua itu ya. Orang terobsesi sama apa itu? Kekuasaan, kekayaan, ketenaran, gengsi, nama baik gitu ya. Pengakuan orang. Yang mendasari semua obsesi itu adalah obsesi akan kehidupan. Atau lebih tepatnya obsesi akan kematian. Itu. Tapi sengatnya udah dicabut sama Yesus. Karena mautnya udah dikalahkan. Itu sebabnya maut itu tidak berkuasa lagi atas mereka yang percaya. Enggak apa, banyak orang Kristen masih bisa kok Pak dikendalikan dengan cara itu. Oh iya, karena kurang percaya. Itu aja, karena kurang percaya. Jadi seberapa obsesi itu bisa lepas kendalinya dari diri manusia adalah sekuat apa percaya orang itu kepada Tuhannya. Semakin kuat percayamu kepada Tuhan, semakin hilang kendali, cengkraman dari obsesi kematian, ketakutan akan kematian lebih tepatnya, terhadap diri orang itu, terhadap diri kamu. Jadi itu sebabnya kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu menuruti firman-Ku, kamu tidak mengalami maut. Tidak mengalami maut bukan berarti sel-sel kamu tidak mengalami kegagalan bereplikasi, ya. Kan itu yang menyebabkan kematian ya. Jadi selnya gagal bereplikasi dengan sempurna gitu kan. Ya, terjadi penuaan dalam tingkat seluler. Ya itu sesuatu yang bukan begitu maksudnya. Ya bukan begitu maksudnya. Gelas ini nggak menua loh. Kamu mau jadi gelas? Kamu kalau dikasih hadiah mak sama orang yang gelas itu, asal jangan dipakai, asal jangan percaya. Gelas itu akan outlive kamu lah, udah pasti. Ya, gelas ini kalau nggak diapa-apain, kalau nggak percaya, tahan lah 1 juta tahun juga tahan saya rasa. Tapi kamu ya, 10 tahun lagi pasti lebih tua ya.
50 tahun lagi pasti kemungkinan besar ya, udah masuk lubang kuburan ya. Tapi gelas ini enggak. Bener kan? Kamu mau jadi gelas ini? Enggak tua-tua loh. Ya. Jadi sekedar enggak mati, sekedar enggak menua, itu enggak terlalu ada nilai sebetulnya. Enggak terlalu ada nilai. Menua dan mati, ya itu ditakuti banyak orang. Kita tidak suka ya, betul ya? Tetapi not that bad. Not that bad. Relatif itu. Coba kamu pikir ya. Relativisasi itu powerful banget. Relativisasi itu kayak apa? Boleh iya, boleh enggak. Itu jadi relatif tuh. Kalau sesuatu kamu bisa katakan boleh iya, boleh enggak, itu jadi relatif, ya kan? Nah, coba kamu pikir. Kamu hidup sampai 20 tahun lagi. Boleh iya, boleh enggak. Itu berarti relatif. Kamu hidup sampai tahun depan. Boleh iya, boleh enggak juga. Itu namanya relatif. Nah, kita terapkan pada hal yang lain. Kamu kaya. Boleh iya, nice to have. Boleh enggak juga. Kamu dihormati orang. Boleh iya, nice to have. Boleh enggak juga. Kamu dihina orang. Oh jangan sampai gitu ya. Nah, itu berarti udah absolut tuh ya. Jangan sampai dihina orang gitu ya. Kamu jadi miskin. Oh janganlah, jangan sampai. Itu berarti udah absolut. Kamu mati. Oh jangan sampai. Itu namanya sudah jadi absolut. Ya. Tapi kalau kita bisa merelatifkan itu, kita meletakkannya pada tempatnya. Boleh iya, boleh enggak. Not that bad. Not that good. Coba kamu pikir, dalam hidup ini ya banyak hal sebenarnya. Not that bad, not that good. Kamu dihormati seluruh dunia. Kamu sukses mencapai yang kamu impikan. Hey, not that good loh. Iya gak sih? Not that good. Kalau kamu sering sukses ya, kamu tahu lah, it's not that good. It's good, but it's not that good. Kalau kamu pernah gagal, kamu tahu, it's bad, it's not that bad. Iya gak sih? Coba kamu pernah sukses, pernah gagal toh, pernah kan? Dan pernah takut sukses pernah takut gagal dan kepingin sukses. Pernah juga kan? Apa bedanya antara sebelum mengalami dan sesudah mengalami? Seringkali kan bedanya itu. Sebelum mengalami kamu takut. Setelah mengalami kamu kesel, tapi lama-lama, hey it's not that bad. Kan gitu. Sebelum kamu mengalami sukses, kamu rasanya kayak, wah kalau gue mencapai itu kayaknya keren banget deh. Gue ada di puncak dunia waktu kamu udah mencapai. Hey, it's not that good. Gitu doang gitu kan. Cuma gitu doang. Itu menyatakan apa sih? Kamu mengalami cicipan bahwa banyak hal dalam hidup ini, kita tuh absolutkan. Padahal sebenarnya gak absolut itu. Kita absolutkan. Itu namanya obsesi. Nah kita tuh punya obsesi paling ultimat, yang paling dasar itu adalah obsesi terhadap kematian. Saya tadi tergoda bilang kehidupan. Kita terobsesi untuk hidup. Tapi saya cabut lagi. Enggak kayaknya, salah itu. Kita tidak terobsesi untuk hidup. Kita terobsesi untuk tidak mati. Sekali lagi ya, kamu lihat bedanya enggak? Terobsesi untuk hidup dengan terobsesi untuk tidak mati. Yang mana yang lebih benar? Kita tuh terobsesi untuk tidak mati. Pokoknya gak mati gitu. Itu mendingan gitu. Kamu terobsesi untuk hidup, saya mempertanyakan. Memangnya kamu tahu hidup itu apa? Memangnya kamu pernah mengalami hidup? Ya, one day, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita itu akan melihat hidup. Kita akan mengalami hidup yang sepenuh-penuhnya. Dan hari itu, kalau kita ingat-ingat hidup kita yang dulu ya, yang kita pertahankan dengan mati-matian itu, kita akan bilang kayak, gue tuh belum lihat apa-apa loh gitu. Ya, you ain't seen nothing yet gitu. Lu tuh belum lihat apa-apa. Dan kamu pernah mengalami itu cicipannya sekarang? Pernah lah. Ya, dulu waktu kamu
Gak tau lah apalah, waktu kamu masih miskin, waktu kamu masih bodoh, waktu kamu masih kecil, kamu mimpi suatu hari kelak itu ya. Gak tau lah apa itu ya. Tapi waktu kamu sudah mengalami dan surpass itu, kamu tahu hayalan kamu waktu masih kecil itu, kayak, ya gue tuh waktu itu gak tahu apa-apa, kayak gitu. Realitasnya tuh yang gue alami, jauh daripada itu gitu. Kan gitu kan? Nah demikian dengan hidup. Visi kita soal hidup itu cuman kayak segini doang gitu. Kita belum lihat apa-apa. Ya, emangnya lu tahu hidup itu apa? Nah itu. Ketika satu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus yang datang kembali, kita mengenakan tubuh kebangkitan. Nah, lu akan mengamini hal ini. Dan kita punya jembatannya. Apa jembatannya? Jembatannya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu jembatannya. Kita punya trust kepada Tuhan. Itu dalam istilah yang lain, disebut dengan istilah yang lebih familiar. Kita punya iman. Melalui iman itu kita dihidupkan. Melalui iman itu kita dibenarkan. Ya, kita ini kan dibenarkan oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, melalui iman. Jadi iman itu sarananya. Ya, yang membenarkan Tuhan. Yang menghadirkan realitas itu Tuhan. Tapi dia pakai sarana. Sarananya itu adalah kepercayaan kita. Ya, itu jembatannya. Oke? Nah, hidup kekal itu ya sudah dimulai, sudah kita mengalami cicipannya hari ini, khususnya di dalam pengalaman kita bersama Tuhan. Itu maksudnya, kalau kamu melakukan firman-Ku, kamu tidak akan mati. Ya, kamu tidak akan mengalami teror kematian itu, dan kamu tidak akan sibuk dengan denial terhadap realitas kematian itu. Beserta dengan segala pernak-perniknya ya, beserta dengan segala satu paket dengan denial of death itu. Yaitu apa? Yaitu kamu terobsesi dengan proyek penyangkalan kematian. Lewat apa ya? Macam-macam ya. Ini dijabarkan dengan sangat baik sama Ernest Becker dalam Denial of Death. Yaitu obsesi untuk mendirikan hal-hal yang mengekalkan namamu. Itu Menara Babel itu kan gitu ya. Marilah kita mendirikan sebuah kota, sebuah menara, supaya kita punya nama ya. Marilah kita mencari sebuah nama gitu kan. Ya, kenapa mendirikan reputasi ya? Orang itu kalau udah hebat itu ya kan dia semua taruh nama dia, ya. Hotel taruh nama dia, ya. Sekolah taruh nama dia, gitu. Apalah semua kasih nama dia gitu. Ya, macam-macam lah. Saya nggak perlu sebut lah ya. Trump Plaza gitu ya. Jadi sebut ya. Dan segala macam. Dan yang lain-lain lah ya. Macam-macam kasih nama dia. Nah itu wajar ya. Karena manusia itu terobsesi dengan tidak mau mati. Tidak mau dilupakan. Tidak mau ditinggalkan zaman. Ya. Tapi kita yang sudah percaya kepada Yesus ya, kita ketika berjalan bersama dengan Yesus, kita akan mengalami itu. Bahwa kematian itu kehilangan cengkeramannya. Kematian kehilangan cengkeraman itu bukan cuma sekedar gini loh, gue kagak takut mati. Buktinya apa? Gue kebut-kebutan itu Formula One. Bukan gitu. Gue gak takut mati, lihat tuh. Musuh datang, gue bawa AK-47 menyerbu gue. Bukan kayak gitu lah. Itu juga tidak takut mati sih. Tapi bukan kayak gitu. Most of the time ya, gak kayak gitu. Tidak takut mati itu tidak terobsesi, tidak digerakkan, tidak disetir, diarahkan oleh kematian. Dan kita itu seringkali secara nggak sadar itu sebenarnya memang diarahkan sama kematian. Ya. Lebih tepatnya diarahkan sama penyangkalan akan kematian. Waktu kita mendirikan atau berusaha mendirikan nama kita. Ya, justifying kita punya existence itu. Dan kalau kita tidak terobsesi sama itu ya, betapa merdeka kita loh. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk hidup. Merdeka untuk hidup yang sehidup-hidupnya. Nah itu maksudnya hidup kekal, ya itu maksudnya hidup kekal. Hidup yang sudah dimulai kualitas-kualitasnya pada hari ini sejak kamu percaya kepada Tuhan. Yang keenam, ini ada sedikit catatan dari J.B. Phillips ya, saya tidak sempat
kasih lihat kutipan langsungnya ya, tapi kamu bisa ngecek sendiri lah ya. Sekarang ini kan googling gampang, mungkin kamu pernah baca bukunya juga, kamu bisa ingat-ingat sendiri. Jadi dalam bukunya John Bunyan itu kan salah satu penulis Kristen paling sukses tuh ya. Dia tulis buku salah satu yang paling klasik itu kan adalah Pilgrim's Progress itu ya, perjalanan seorang musafir. Dan di dalam salah satu bagian, salah satu adegan dalam perjalanan seorang musafir itu adalah gambaran mengenai si pengembara itu waktu mau masuk ke dalam kota Allah ya. Dan di situ dia harus melewati sungai yang ada esnya di atas dan dia kayak kepleset-kepleset gitu ya untuk menghampiri kota Allah itu, melewati sungai yang licin, sungai yang sudah membeku yang licin. Nah itu dalam gambar itu dikisahkan, dikasih visualisasi ya, pakai kata-kata bahwa banyak orang-orang yang mengaku Kristen itu terpeleset di situ. Jadi seumur hidup dia menganggap dirinya Kristen, seumur hidup dia menganggap dirinya itu, ya gue sih bakal masuk surga gitu ya. Lalu kemudian setelah dia mati dia mengalami ternyata tidak segampang itu ya, tidak segampang itu. Nah, Phillips mengkritik hal ini, walaupun ya tentu saja ada benarnya karena kan berdasarkan perkataan Yesus sendiri ya, kamu tidak bisa mengatakan, tapi kan aku menyembuhkan orang demi namamu, aku akan mengusir setan demi namamu gitu ya. Tapi Tuhan kemudian mengatakan di akhir hari, tapi aku tidak mengenal engkau, nyahlah dari hadapanku ya. Tentu kan itu berdasarkan perkataan Yesus sendiri. Tapi gambaran seperti ini di sisi yang lain, itu juga menghadirkan semacam insecurity yang tidak alkitabiah dalam hati orang percaya. Seolah-olah keselamatan kita itu sedemikian gak aman gitu ya. Kamu mengalami ini kan, seringkali mengalami ini ya. Mengalami takut kehilangan keselamatan. Pernah gak? Takut kehilangan keselamatan. Nah ini sesuatu yang gak logis ya sebetulnya ya. Kalau kita, saya kutip aja ya, R.C. Sproul ya. R.C. Sproul pernah bilang itu, gak logisnya di mana ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan keselamatan itu kepada kita, kan gak logis banget kalau sedemikian gampang hilang gitu ya. Sedemikian gampang kita ruin, kita hancurkan, kita kayak dengan kebodohan kita kemudian kita gagalkan rencana Allah yang ingin menyelamatkan kita. Itu kan aneh banget gitu sebenarnya. Ketakutan itu irasional gitu. Ya, walaupun tentu di sisi yang lain kita tahu ya. Kalau nggak takut nanti jadi sembrono gitu ya. Nggak takut jadi sembarangan. Ini berangkat dari observasi kita bahwa orang itu nyetir nabrak kecelakaan bukan waktu belajar nyetir ya. Tentu saja belajar nyetir bisa nabrak ya. Kayak masih belum terampil gas, rem, kopling ya. Bisa nabrak ya tentu ya. Tapi biasanya orang tuh nabrak nggak waktu itu. Orang tuh nabrak waktu udah lumayan bisa kan gitu kan. Udah lumayan bisa tapi belum benar-benar jago ya. Nabrak kan waktu itu. Karena merasa aman gitu ya. Jadi kita merasa was-was jangan-jangan kita merasa aman. Jadi kita memelihara rasa tidak aman. Tapi kita lupa tanya, ayatnya mana? Ayatnya mana? Itu takut akan Tuhan. Ya oke, takut akan Tuhan itu maksudnya apa gitu? Perasaan tidak aman, jangan-jangan Tuhan membuang saya tanpa saya tahu alasannya. Perasaan takut dicampakkan kita sama Tuhan, mungkin berasal dari pengalaman dicampakkan sama pacar gitu. Out of the blue, gak tahu alasannya kenapa tiba-tiba diputus gitu ya. Lewat SMS lagi, dan seterusnya. Lu kira Tuhan kayak gitu? Gila lu Ndro gitu ya. Saya kira itu kan irasional sekali gitu. Emangnya Tuhan tuh kayak kamu gitu kan, enggak begitu ya. Kamu itu diselamatkan ketika kamu bahkan tidak mencari Tuhan. Kan aneh sekali. Kalau kita terus-menerus insecure ya, ini saya kira ini ironis banget, perlu diangkat. Tentu kamu tahu lah ya, dalam hubungan pacaran pun ya, mungkin juga hubungan suami istri ya. Itu ada orang-orang insecure tertentu yang seberapapun pasangannya itu berusaha meyakinkan dia bahwa dia itu mengasihi pacarnya atau suaminya atau istrinya ini. Itu gak pernah cukup gitu. Enggak lah,
Suatu hari lu pasti buang gue lah. Kan gue udah makin tua, gue lihat tuh banyak ubannya, gue udah jelek gitu ya. Atau apalah, gue udah miskin sekarang, atau apalah, gue sekarang udah gak dihormati orang, atau apapun gue udah bangkrut, dan seterusnya. Pasti lu akan buang gue lah. Dan gue udah gak apa-apa. Berusaha stoik gitu, gak apa-apa. Lalu kita kenakan itu kepada Tuhan, kita proyeksikan kepada Tuhan. Weird ya. Dan kamu tahu dalam hubungan antar manusia itu juga sesuatu yang awkward dan aneh banget kan sebetulnya ya. Sikap seperti itu. Dan kita menganggap kayak, ya gue gak berharap banyak, jangan berharap pada manusia. Ini sering kali orang Kristen ngomongnya, jangan berharap pada manusia, ya. Harap pada Allah saja. Kayaknya rohani gitu ya, itu bukan rohani men, itu sombong. Karena lu kira lu doang yang dewasa rohani, bisa berkorban, diapa-apain, dijahatin gak apa-apa, gitu ya. Itu sombong. Kamu tidak cukup realistis untuk kasih ruang orang lain juga bisa menolong kamu. Kamu juga bisa jadi yang bejat, orang lain tuh bisa lebih kuat, orang lain bisa mengampuni, bisa mengasihi di luar ekspektasi kamu. Dan kita seringkali melihat ini adalah sisi lain daripada, atau ini merupakan refleksi dari ketidakpercayaan kita pada Tuhan. Jadi kamu merasa was-was, saya ini sudah berdosa, saya ini kayaknya kurang saleh, saya jangan GR lah, saya nanti bisa jadi mati, neraka gitu ya. Lalu kamu merasa itu bisa menjaga keselamatan kamu gitu. Karena kamu jadi lebih hati-hati menjaga keselamatanmu. Lalu kamu bilang itu kayak, saya gak mau tinggi hati. Enggak lah, kamu lagi tinggi hati. Kamu lagi tinggi hati. Ya. Jadi, lewat apa ya? Lewat tidak percaya. Karena kamu menyangka bahwa semacam lewat kehati-hatian itu kamu bisa memastikan keselamatanmu gitu. Berarti jaminannya itu apa ya? Jaminannya bukan kesetiaan Tuhan sendiri gitu. Ya, tentu ini bukan berarti ya kamu sembrono aja ya, hidup sembarangan, pasti bukan itu ya. Tapi saya kira ketakutan dibuang Tuhan, ketakutan kehilangan keselamatan itu bukan tanda kerendahan hati. Itu bukan tanda kita menghargai kesucian Tuhan atau apapun, bukan. Itu tanda insekuritas. Dan insekuritas itu adalah tanda ketidakpercayaan. Kamu tidak percaya Tuhan itu sebaik itu. Banyak orang kayak, lu jangan naif lah, hidup tuh gak kayak gitu. Itu khayalan lu aja gitu. Wishful thinking. No. Hidup itu bisa sebaik itu. Enggak lah, this is too good to be true. Hey. You ain't seen nothing yet. Hidup itu bisa lebih baik dari yang elu harapkan lo. Orang itu bisa lebih baik dari yang elu harapkan lo. Tuhan bisa lebih baik dari yang elu harapkan. Dari yang elu berani impikan. Bisa, kenapa enggak? Nah itu sesuatu yang saya kira ya kita perlu untuk mewaspadai juga. Tapi tentu ini saya nggak bilang ya John Bunyan tuh merusak iman banyak orang. Enggak. Saya nggak bilang itu ya. Cuman saya bilang spiritualitas yang semacam itu kita perlu seimbangkan lah dengan hal yang lain. Ya. Setidaknya dengan kita bertanya ya, ayatnya di mana gitu. Jadi Philips itu bertanya, ayatnya di mana itu ya. Bahwa orang mati nanti lewatin sungai yang licin, bisa kepleset terus banyak orang Kristen masuk neraka gitu ya. Dan seterusnya. Itu ayatnya di mana gitu. Oke. Yang ketujuh. Tapi tentu saja ini juga bukan berarti universalisme gitu ya. Jadi kayak kamu di dalam Kristus atau di luar Kristus sama aja gitu. Pasti bukan ya. Kita mengalami adanya jaminan keselamatan, adanya anugerah Tuhan yang memperbarui kita lewat percaya kita yang juga berasal dari Tuhan. Tentu saja itu kita dapati semuanya di dalam Kristus ya, bukan di luar Kristus. Jadi ya itu tidak terlepas dari Kristus. Oke, itu aja. Jadi mengenai abolition of death itu di situ. Kalau mau diringkaskan ya berarti abolition of death itu kita mesti berpegang kepada kematian Kristus sudah mematikan kematian. Ya sangat maut telah dicabut. Kristus sudah menang karena kebangkitannya. Dan itu sesuatu yang membebaskan kita dari obsesi akan
ini ya, akan penghindaran kematian gitu, akan negasi kematian, obsesi akan denial of death gitu, yang menghalangi kita untuk hidup. Ya. Ketika kita sudah embracing death as part of life karena adanya kebangkitan ya, maka baru pada saat itu kita bisa mengalami hidup yang benar-benar hidup ya. Karena kita hidupnya tidak dikuasai, dikontrol lagi sama obsesi akan hidup terus gitu. Kalau misalkan ada seorang yang mau bunuh diri ya, tapi orang ini orang Kristen yang sungguh-sungguh gitu ya. Tapi dia kena depresi, terus dia mau bunuh diri gitu loh. Nah, orang tuanya nggak setuju pastinya kan, apalagi let's say ibunya yang kalau mau menegur anaknya mau bunuh diri ini pasti bilang, kalau kamu bunuh diri pasti masuk neraka meskipun kamu masih orang Kristen sejati pun. Karena orang Kristen kalaupun bunuh diri juga pasti pikir ulang. Kalau kamu mau bunuh diri pasti keselamatanmu bisa hilang. Nah, kita sebagai orang Kristen yang seperti ini gitu, gimana sih kita bisa mengconvince orang ini yang maksudnya dalam hal ini ibu dari anak ini yang selalu bilang, yang selalu mungkin obses ya, dia bilang kalau kamu mau bunuh diri itu pasti masuk neraka meskipun kamu itu orang Kristen yang sejati gitu. Dan bagaimana pandangan teologis Bapak tentang kalau orang bunuh diri, ya maksudnya orang Kristen yang bunuh diri ya, itu pasti kayak menghujat sama dengan menghujat Roh Kudus gitu. Ya. Jadi gini, ini ada dua sisi ya. Perkataan orang bunuh diri itu pasti masuk neraka itu ada dua sisi. Sisi yang pertama itu adalah sisi indikatif. Jadi kalau orang bunuh diri itu indikatif bahwa dia itu tidak ada pengharapan lagi. Kenapa dia bisa bunuh diri? Indikatif dia itu gak punya Tuhan. Gak punya pengharapan, gak punya Tuhan, gak punya iman, makanya dia bunuh diri. Jadi ini sisi indikatif. Ini tentu saya kira banyak benernya juga ya, betul nggak? Banyak orang bunuh diri itu ya karena dia tidak ada pengharapan, dia tidak kenal Tuhan dan seterusnya ya, benar juga ya. Tapi di sisi yang lain, orang bunuh diri, ya itu kan ada banyak alasannya dan orang bunuh diri mengindikasikan atau memastikan ya, merupakan indikasi yang pasti bahwa dia itu pasti tidak percaya, bahwa dia itu pasti akan masuk neraka dan segala macam. Tentu itu kan adalah pernyataan yang terlalu jauh ya. Tidak bisa dijamin juga kepastian kebenarannya. Ya, tentu ini bukan encourage orang bunuh diri ya. Tapi ini mau mengatakan bahwa pernyataan seperti itu juga satu pernyataan yang kalau kita tanya ya ayat Alkitabnya mana itu juga nggak ada sih. Ya. Tetapi yang berikutnya ya kita mesti kaji itu sisi bukan hanya teologisnya tapi juga psikologisnya gitu. Seorang ibu kehilangan anaknya karena anaknya bunuh diri. Ya ibu itu saya gak bisa membayangkan penderitaan yang lebih besar daripada itu. Ya mungkin ada juga ya tapi gak terlalu banyak itu. Salah satu hal yang paling menderita itu ya begitulah kira-kira ya. Menyaksikan anakmu mati, apalagi matinya disebabkan karena dirinya sendiri. Itu kekejaman terhadap si ibu itu. Kalau si anak melakukan itu ya. Itu cruelty toward his or her mother gitu. Ya. Itu saya kira sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi itu di sisi yang satu. Jadi pantas saja jika kita harus maklumi jika ibu itu kemudian mengatakan kalimat-kalimat out of his desperation gitu ya. Jadi dia desperate banget untuk mencegah hal yang mengerikan itu terjadi, maka dia keluarkan segala jurus lah. Di antaranya itu ya, kita tentu harus mengerti seperti itu. Dan yang berikutnya lagi ya, kalau si anak terus-menerus coba justify dan ruminating idea itu terus ya. Kita tahu itu adalah obsesi juga. Obsesi juga itu. Dan obsesi itu didorong sama apa ya? Maybe depresi lah dia memang karena dia itu udah segala macam pertolongan tuh nggak mempan ke dia gitu. Bahkan ke Tuhan sendiri pun juga berusaha, dia udah berdoa tapi dia juga masih gitu-gitu aja, maka makin memburuk keadaannya gitu ya. Apa mungkin lebih baik di eutanasia aja gitu. Yes. Nah itu karena obsesi juga ya. Obsesi karena yang dilihat hanya itu saja. Padahal hidup ini banyak hal yang bisa dilihat nih. Jadi yang dilihat adalah dirinya sendiri dan betapa sengsara diriku dan tidak melihat yang lain.
dalam hidupnya yang pendek di bawah matahari. Hidup itu cuma sebentar. Kalau kita obsesi ya, kita garuk-garuk luka yang sama terus kita garuk-garuk ya. Gak sadar kita 10 tahun, 20 tahun lewat gitu. Sayang banget. Hidup itu cuma sebentar. Kira-kira itu sih suggestion saya. Kalau kita melihat yang lain ya, yang kita sibuk untuk hidup, kita lupa bahwa hidup kita itu entah senang, entah sakit, entah sedih, entah sibuk, entah gak sibuk. Kita gak terlalu sibuk memikirkan itu. Karena kita terlalu sibuk untuk hidup. Dan hidup yang seperti itu biasanya adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira begitu. Dan itu biasanya digerakkan sama ucapan syukur ya. Dan ucapan syukur itu keluar secara natural lewat kekaguman kita akan Tuhan. Ketika kita mengalami, kita membuka diri untuk mengalami ya, dicintai. Bapak bilang, berarti kalau bunuh diri itu sama dengan menghujat Roh Kudus ya berarti? Tentu kita bisa ngomong apa aja sih. Kita bisa bahas 2, 3, 4, 5 posisi teologis, tapi itu nggak terlalu penting sih sebetulnya. Ya bisa iya, bisa enggak gitu. Tapi, well, itu bukan inti permasalahannya seringkali. Ya, inti permasalahannya adalah kita ini menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita membuka diri nggak untuk bersyukur. Nah itu. Saya kira intinya di sana. Tadi yang Bapak ada bilang hidup yang hidup yang bagus adalah hidup yang mengejar makna, bukan mengejar keenakan, bukan mengejar yang lain-lain. Itu ayat Alkitabnya di mana ya Pak? Saya setuju sih. Saya banyak baca di sosial media juga. Cuman kalau ayat Alkitabnya dari mana ya Pak? Dari kenyataan dalam Kejadian pasal yang pertama, Tuhan tuh menciptakan manusia untuk apa? Untuk mengejar makna bukan? Pokoknya bermakna. Apapun caranya gak terlalu penting. Pokoknya bermakna. Enggak loh. Atau ini, pokoknya sukses. Suksesnya mau sebagai dokter kek, mau sebagai peneliti kek, mau sebagai orang kaya kek, mau sebagai, gak tau lah orang yang bisa nelen koin lalu dikeluarkan secara berurutan. Apapun, pokoknya sukses gitu ya. Melakukan sesuatu yang orang tuh bisa tepuk tangan gitu. Kayak American Got Talent gitu. Kayak apapun bakatnya terserah aja gitu. Yang penting orang lain gak bisa gitu ya. Terus orang bisa tepuk tangan. Kan gak ada kayak gitu. Orang tuh diciptakan untuk apa? Kalau kita lihat Kejadian pasal yang pertama, perintahnya ada 5. Beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan itu, memerintah atasnya. Gimana melakukan ini? Apa ini? Mandat kultural, mandat penciptaan, kan gitu ya. Mandat sebagai manusia gitu. Nah itu bagaimana melakukan ini? Basically ya, untuk hidup gitu. Untuk hidup. Bukan untuk diakui, berprestasi, merasa hidup gue bermakna, bersumbangsih, berdampak. Bukan. Tapi jadi orang. Jadi orang. Nah jadi orang kan macam-macam ya. Jadi orang itu kan gak cuma, aduh selamat ya Jeng, anaknya sudah jadi orang gitu ya. Ketika si anak baru terima Grammy Awards atau apapun itu. Ya bukan lah. Memangnya lu lahirin monyet terus udah terima Grammy Awards jadi orang gitu kan, gak gitu. Tapi ya being human itu apa sih? Ya ada banyak caranya lah being human itu ya. Ada banyak porsinya karena Tuhan juga kasih karismata itu banyak banget ya. Tuhan kasih karunia-karunia itu, karismata itu banyak banget. Dan kita manusia menghargai yang satu, gak menghargai yang lain gitu. Dan kita kadang-kadang menghargai yang sebenarnya itu bukan karismata dari Tuhan ya. Seringkali cuman kekuatan untuk mendominasi orang lain. Terus kita menghargai. Kita ini goblok banget ya. Seringkali. Iya. Jadi ayatnya di mana ya? Kejadian pasal 1 sih. Ayat 26 sampai 28 itu. Ayatnya di situ. Being human. Ya. Okay. Being imago Dei. Gereja tuh ya, ini sekalian ya saya tambahin lagi ya. Gereja tuh buka lowongan pelayanan itu biasanya kan tipikal ya, itu tuh aja ya. Penyambut tamu gitu ya, liturgis,
apa itu, song leader, ya, pianis. Tapi ada nggak kita kepikir, tentu ini bukan harus dilayankan sama gereja atau diorganisir sama gereja ya, pasti enggak ya. Saya nggak mengusulkan apa-apa sih. Cuma poin saya gini, itu bisa menolong, bukan menolong, itu bisa mengarahkan kita untuk mikir seolah-olah pelayanan itu cuma itu ya. Pelayanan itu cuma itu. Yaitu pelayanan itu ya, kalau lu nggak bakat musik gimana? Kalau lu orangnya pemalu gimana? Kayak jadi penyambut tamu juga kaku-kaku gitu ya. Terus lu bisa melayani dengan cara apa gitu? Kalau kita udah semacam mengarahkan pikiran kita, menyempitkan pikiran kita, pelayanan itu yang kayak gitu-gitu gitu. Saya kira kita perlu membuka mata bahwa pelayanan itu nggak cuman yang tipikal-tipikal begitu gitu. Sama seperti kita coba meluaskan pandangan kita bahwa panggilan itu bukan cuma profesi gitu. Apa panggilan lu? Oh panggilan gue tukang kayu, panggilan gue ini jadi politisi, panggilan gue jadi dokter. Enggak lah, itu profesi lu. Itu bukan panggilan lu. Itu profesi lu. Bisa jadi lu melayankan panggilan lu lewat profesi lu. Tapi panggilan lu apa? Nah itu. Dan pada akhirnya bottom line ya, panggilan setiap kita adalah jadi orang, jadi manusia. Dan jadi manusia itu bisa jadi ya, lewat ciri-ciri khas kamu, bakat-bakat kamu itu. Jadi orang adalah berarti your waking hours itu kebanyakan adalah dengan lu melayani pasien sebagai dokter misalnya gitu ya. Tapi dokter kan gak cuma dokter. Dokter itu juga bisa jadi musisi gitu kan. Dokter itu bisa jadi teman ngobrol juga. Dokter itu bisa jadi mungkin koki juga, koki amatiran gitu ya. Atau mungkin blogger juga, atau apapun gitu. Nah itu seringkali kita kakukan cuman kayak, lowongan-lowongan pelayanan yang tradisional, yang klasik, yang klise, atau yang kedua itu profesi gitu. Saya kira kan enggak ya, lebih dari itu gitu. Lebih dari itu gitu. Panggilan itu ini, lu hidup buat apa? Kalau nanti sore lu mati, lu hari ini ngapain? Kalau nanti sore lu mati, pertama lu nggak tahu nanti sore lu mati apa enggak ya. Kedua kalau nanti sore lu mati, I guess sebaiknya hari ini lu jadi orang gitu. Jadi orang yang ngapain? Oh ya harus dipilih dong, mana paling penting sampai paling nggak penting gitu ya. 1 sampai 100. Gue pasti harus lakukan yang paling penting, nggak boleh yang second penting gitu. Enggak lah, don't worry about it. Saya kira itu. Kamu harus jadi orang itu ya patokannya satu lah. Yang mengasihi. Mengasihi Allah dan sesama. Kamu diciptakan untuk itu. Dan caranya banyak, nggak cuma satu. Nggak cuma dengan cara excellent dalam profesi kamu, nggak cuma itu. Itu kalau mau sukses menang kompetisi di Got Talent gitu ya, itu mungkin iya. Tapi dalam hidup sih enggak sih. Tuhan nggak cuma menciptakan yang terbaik. Tuhan menciptakan juga yang ranking 2, ranking ke 2.000, ranking ke 2 juta gitu. Itu model itu Tuhan yang bikin juga loh. Gitu. So, think about it. Ya Pak Yadi, kalau tadi kan sebenarnya kita hidup kekal itu kan ada hubungan dengan iman ya. Tapi ada juga kan di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tahu juga banyak sekali orang-orang Kristen yang ya hidupnya itu yang nggak berbuat apa-apa gitu ya. Jadi berarti dia itu hidup atau mati. Kenapa? Itu yang jawabannya tergantung sama jawaban pertanyaan itu. Kenapa? Pertama nggak berbuat apa-apa itu apa ya. Kedua kenapa nggak berbuat? Kenapa melakukan yang disebut sebagai nggak berbuat apa-apa itu? Nah itu jawaban itu yang menentukan nanti. Jawabannya banyak ya. Kenapa nggak berbuat apa-apa ya? Pertama terlalu sibuk gitu. Terlalu sibuk, gue udah gak ada waktu lagi. Loh kenapa? Kenapa terlalu sibuk? Kan gitu kan? Ya pekerjaan gue tidak memungkinkan. Kenapa lu kerja, pekerjaannya tidak memungkinkan untuk ngapa-ngapain lagi selain jadi budaknya bos lu? Tanya terus gitu. Saya pada akhirnya mungkin, karena gue takut. Takut apa? Takut ya, habis gue nanti makan apa? Oh ya makan nasi lah. Masa makan pasir ya? Makan nasi lah pasti. Kan gitu.
Dan kenapa itu terus nanti bisa depresi. Kenapa itu terus itu? Pada akhirnya kenapa kita menjadi seperti kita menjadi hari ini? Nah, itu bisa kita kemudian pilah, kita bisa lihat apakah didorong oleh ketakutan akan ya macam-macam ya. Ketakutan akan nanti tidak dihormati, punya standar hidup yang lebih rendah, punya umur lebih pendek, dan seterusnya. Dan itu nanti bisa di-tracing kepada apakah kita takut untuk mati sebetulnya. Atau kita takut untuk ya mati banyak-banyak gitu kan, banyak macam kan. Gak cuma mati napasnya berhenti gitu ya, tapi mati dalam arti ya mungkin standar hidup lebih rendah, dieksklusi sama orang lain, tidak punya teman lagi atau apapun gitu. Ya mungkin itu kali Bu. Statusnya dia hidup. Secara biologis. Bukan, maksudnya dia sebenarnya seperti yang Paulus bilang, kamu hidup tapi kamu mati kan pernah ya Paulus ngomong gitu. Betul. Jadi artinya secara status dia sebenarnya hidup, sudah memiliki hidup kekal tetapi dia tidak menikmatinya atau bagaimana? Karena dia tidak melakukan firman Yesus. Itu. Jadi kabar baik itu adalah sejauh kita menghidupinya. Saya kira. Dan itu pun adalah hadiah Tuhan. Kalau kita mendapati kita menghidupinya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena yang menggerakkan kita itu, yang mendorong kita itu ya Tuhan. Tapi kalau kita mendapati kita tidak menghidupinya, bahkan tidak tertarik, saya kira kita juga harus bersyukur. Karena itu pun pekerjaan Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita itu sudah begitu lama menyia-nyiakan waktu kita. Karena saya kira semua orang yang mulai untuk hidup, mulai untuk menyadari dosanya, berpaling kepada Tuhan, kan selalu ada titik awalnya. Dan titik awalnya itu adalah titik di mana dia menyadari kemiskinan, kebangkrutannya. Termasuk ini, penolakannya terhadap kehidupan itu. Jadi orang ini punya hidup yang kekal tidak? Saya akan bilang, ya, who am I to judge? Lagian orangnya mungkin belum mati ya. Who are we to judge gitu. Ya kita doakan saja. Saya kira mungkin itu. Tapi panggilan kita adalah untuk terus mengingatkan, hey ada jalan yang lebih baik. Aku akan menunjukkan jalan yang lebih baik kepadamu, kata Paulus. Itulah panggilan kita. Tadi kan Bapak, firman Tuhan kan bilang, mereka yang melakukan firman-Ku mau tidak lagi menguasainya. Nah, orang yang dimana mau tidak lagi menguasainya, they will be busy living. Tapi tidak mengejar hidupnya berdampak, tidak untuk mendapat nama, tidak mengejar sukses. Sementara dunia di mana kita hidup mengejar itu semua. So it seems that this person seperti mati rasanya. Mati terhadap dunia ini, yes. Iya. Saya setuju. So, ya bisa disimpulkan gitu kan, rasanya tuh ya seperti mati karena dia itu tidak bergerak bersama-sama dengan dunia. Ya. Gitu kan ya? Ya. Oke, thank you. Ya itu artinya mati terhadap dunia ini, exactly. Tidak berespon kepada narasi dunia ini. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah nyatakan kepada kami pada hari ini, pada saat ini kiranya Engkau memakainya untuk terus menyempurnakan keselamatan yang Engkau sudah mulai dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami ini boleh semakin hari semakin bersyukur kepadamu karena kami semakin menyadari betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, indahnya, mulianya, ajaibnya pekerjaanmu dalam Yesus bagi kami. Kami berdoa agar kami boleh terus mempercakapkan, merenungkan apa yang kami sadari pada malam hari ini, sehingga firman ini bukan hanya berakar dalam diri kami, tapi dalam diri komunitas kami ini. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin punya relasi, semakin punya jejaring, dalam kebenaran, dalam kasih, dan kenyataan kerajaan-Mu itu boleh semakin
menjadi nyata melalui kehadiran kami sebagai jemaat-Mu, sebagai tubuh-Mu dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau yang memakai dalam kedaulatan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.